Annyeonghaseyo. Nama saya Ria. Saya adalah pengajar bahasa Korea di Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia. Kali ini saya akan memperkenalkan sedikit kebudayaan dan bahasa Korea yang mungkin lebih general dan Anda semua sering lihat di drama-drama. Jadi yang saya akan bahas hari ini temanya adalah hierarki dan ragam panggilan dalam bahasa Korea. Pasti kalau ragam panggilan saya yakin beberapa sudah ada yang pernah dengar atau sering lihat di drama atau di lagu. Nah, kali ini saya pertama akan membahas tentang hierarki dan ragam panggilan dalam bahasa Korea. Jadi masyarakat Korea khususnya dalam kehidupan sehari-harinya segala aturan sopan santunnya dan perilaku semua dipengaruhi oleh hierarki yang berasal dari paham Konfusianisme. Jadi paham Konfusianisme ini yang dibawa dari Cina, berkembang di Korea, dan sampai sekarang menjadi aturan tidak tertulis yang mengatur mulai pola kehidupan, sosial antar generasi, serta dasar bagi sistem legal di masyarakat Korea. Budaya hierarki ini masih dipegang teguh, bahkan untuk orang Korea aja kan mungkin Anda semua sering dengar ada istilah Hube dan Sonbe. Walaupun hanya terpaut setahun atau 2 tahun, itu mereka ada terpengaruh oleh hierarki dari segi perilaku ataupun panggilan. Nah, berikut ini saya akan memperkenalkan beberapa contoh pengaruh sistem hierarki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di dunia kerja atau di kantor, di perusahaan, budaya perusahaan. Jadi mungkin akan sangat sedikit membantu bagi Anda semua yang bekerja di Korean company. Yang pertama adalah menerima dan memberikan sesuatu kepada orang yang lebih tinggi jabatannya dengan kedua tangan. Jadi kalau kita memberikan dokumen, biasa menggunakan 2 tangan, dan kalau kita menerima juga dengan 2 tangan. Kalau posisi kita berada di atas, memberikan kepada junior, itu sopan memberikan dengan 1 tangan. Sebenarnya di Korea tuh memberikan tangan kiri itu sopan kalau kita berada di posisi senior. Tapi kalau kita di posisi junior, menerima dan memberikan sangat sopan dengan kedua tangan. Lalu tidak pulang kerja sebelum atasan pulang atau diizinkan pulang oleh atasan. Ini di perusahaan Korea aturan seperti ini masih sering dijumpai. Jadi walaupun kadang pekerjaan sudah selesai, jadi sebagian dari junior sudah paham untuk tidak dulu pulang sebelum atasannya pulang. Karena kecuali dari atasannya itu mengizinkan mereka untuk pulang lebih dulu. Lalu yang ketiga adalah ketika hoesik, jadi di kebiasaan di sana adalah mereka mungkin sepulang kerja, beberapa orang kantor sering keluar bersama untuk makan di luar. Mungkin budaya kayak gini, seperti ini juga terjadi di Jepang. Jadi makan bersama-sama, nah itu hoesik. Jadi dan kebiasaan mereka adalah pasti ada minum-minum. Nah, ketika minum-minum, orang yang lebih muda ketika menerima minuman, memegang gelasnya harus dengan 2 tangan. Dan ketika orang yang lebih muda menuangkan minuman ke orang yang lebih, maksudnya yang lebih tinggi posisinya, menggunakan 2 tangan juga. 1 tangan itu biasanya untuk menopang tangan yang memegang botol, atau kedua tangan sama-sama memegang botol. Nanti saya akan perlihatkan gambarnya di slide berikutnya. Dan tidak diperbolehkan menuang ke gelas sendiri. Jadi, biasanya menunggu seseorang menawarkan, atau kita menawarkan seseorang jika melihat gelas seseorang kosong. Lalu, yang berikutnya, tidak mulai makan sebelum orang yang lebih tua atau lebih tinggi jabatannya makan. Ini juga berlaku di keluarga. Jadi ketika makan bersama dalam satu meja, kalau orang yang lebih dituakan itu belum mulai makan, yang lain tidak boleh makan. Kalau mungkin kalau di Indonesia beberapa masih, kalau untuk keluarga ya, beberapa masih lebih longgar atau lebih tidak seketat ini. Tapi kalau di Korea, kalau yang tua atau lebih tinggi jabatannya belum makan, tidak sopan jika makan terlebih dahulu. Lalu
Nah, ini adalah beberapa contoh etika minum-minum di Korea. Gambar yang pertama, yang kiri atas, ketika kita menerima minuman. Bisa dilihat satu tangan memegang gelas dan tangan lainnya memegang tangan atau menopang tangan yang memegang gelas. Lalu, kalau kita yang menuangkan, kedua botolnya kita pegang atau satu tangan menopang tangan yang memegang botol. Berikutnya yang gambar yang terakhir, kanan bawah, ini saya ambil dari drama ketika minum-minum dengan orang yang posisinya lebih tinggi. Bisa dilihat, yang lainnya semua menghadap ke samping. Jadi, budaya di sana, kalau kita minum dengan orang yang jabatannya lebih tinggi atau status sosialnya lebih tinggi, ketika minum, kita harus tidak melihat wajah orang tersebut, jadi menyamping. Bisa dilihat semuanya gambarnya mereka semua menyamping, tidak karena kalau mereka minum dengan posisi wajah mengarah ke orang tersebut atau orang yang lebih tinggi levelnya tersebut, itu dianggap tidak sopan. Itu sebagai bentuk penghormatan. Karena tadi adanya pengaruh hierarki dari ajaran Konfusianisme yang melekat kuat sekali di masyarakat Korea. Nah, kalau ini, Anda semua pasti sering mendengar atau sering lihat kalau sedang nonton drama atau film Korea, tapi kebanyakan suka ada yang salah penyebutan, jadi saya akan bantu. Yang pertama itulah aboji. Jadi, di Korea itu huruf O itu ada 2, tapi untuk aboji, O-nya itu tidak rapat jadi aboji. Atau apa? Itu artinya ayah, lalu omoni atau oma yang artinya ibu, lalu hyung. Ini banyak sekali yang salah. Beberapa suka nulisnya hyung. Tulisannya memang hyung, tapi cara bacanya itu sebenarnya adalah hyung. Jadi bukan hyung, tapi hyung. Jadi hyung ini adalah kakak laki-laki, tapi yang menyebutkannya adalah pria. Mungkin di sini kalau di Indonesia seperti mas atau abang, jadi tidak harus keluarga yang memberikan label tersebut. Lalu berikutnya opa. Kalau di hyung, ini adalah opa. Atau kakak laki-laki, biasanya yang manggil perempuan. Opa. Lalu nuna. Kakak perempuan yang biasanya mengucapkan itu adalah laki-laki atau pria. Sedangkan onni, kakak perempuan, biasa diucapkan oleh perempuan. Jadi kadang kalau lihat, ini tidak hanya berlaku di kerja atau di rumah, tapi kalau kita lihat suka ada di idol grup Korea, misalnya saya ambil contoh Super Junior, kadang member lain akan memanggil leadernya Itek dengan sebutan Hyung. Walaupun mereka satu grup atau umurnya hanya beda sekian tahun, tetap akan manggil Hyung karena buat mereka usianya lebih tua, jadi harus dihormati. Seperti itu. Lalu yang sering disebutkan juga, Sonsengnim. Pria atau wanita yang lebih tua dihormati. Jadi Sonsengnim ini tidak hanya berlaku untuk guru. Kalau bahasa Jepangnya kan sama seperti sensei atau lause. Tapi Sonsengnim ini penggunaannya lebih luas. Seorang dokter juga bisa dipanggil sebagai Sonsengnim. Lalu psikolog juga bisa dipanggil dengan sebutan Sonsengnim. Jadi penggunaan kata Sonsengnim sebenarnya lebih luas, tapi memang lebih umum digunakan ketika untuk memanggil guru atau pengajar. Jadi Sonsengnim. Lalu berikutnya juga yang sering didengar, ajoshi. Ajoshi ini untuk memanggil pria yang usianya paruh baya. Mungkin kalau di Indonesia maknanya sama seperti kata om, ajoshi. Nah, kebanyakan orang Indonesia mengucapkan dengan ajusi. Sebenarnya itu salah, bukan ajusi, tapi ajoshi. Jadi o tapi tidak bulat, ajoshi. Untuk pria yang paruh baya. Kalau ajumoni atau ajumma itu untuk
wanita yang usianya paruh baya. Tapi kadang di Korea sendiri, wanita-wanita yang umur 30-an masih tidak begitu suka dipanggil dengan kata ajuma atau ajumoni. Lalu berikutnya adalah sonbe. Jadi sonbe atau senior dan hube junior. Ini sonbe dan hube ini berlaku tidak hanya di sekolah, di lingkungan pendidikan, tetapi juga di tempat kerja. Malah terkadang untuk menghormati seniornya, junior menambahkan kata nim di belakangnya. Jadi sombenim. Jadi menambahkan sufiks di belakangnya. Seperti itu. Nah, setelah tadi, kita akan mempelajari honorific sufiks. Jadi di Korea itu, Anda semua pasti sering mendengar shi dan nim. Kalau nonton drama, memanggil nama orang terus belakangnya ditambahkan shi. Atau belakangnya ditambahkan nim. Kedua sufiks ini berada di belakang nama atau jabatan untuk membuat atau menghormati lawan bicara atau orang yang kita panggil. Jadi misalnya seperti contoh ada Choi Siwon, Choi Siwon si. Jadi karena untuk menghormati Siwon, walaupun usianya sepantar atau terpaut usianya tidak jauh, jadi kita manggilnya Choi Siwon si sebagai bentuk panggilan yang menghormati. Bedanya, kata shi ini harus digunakan di belakang nama lengkap atau nama panggilan. Jadi misalnya, seperti nama saya, Ria Febriani. Misalnya nama keluarga saya adalah Febriani, misal. Nah, itu tidak boleh Febriani shi. Itu tidak sopan. Tidak boleh ada di belakang nama keluarga, tapi ada maksudnya ditempelkan di belakang nama panggilan, jadi Riashi. Itu untuk menghormati. Atau misalnya atasan memanggil bawahan, tapi sebagai bentuk untuk menghormati, untuk bicaranya lebih sopan, menambahkan shi. Saya tadi kayak saya kasih contoh, Choi Siwon si, atau boleh Siwon shi. Tapi kalau menggunakan Choi si, itu tidak sopan. Lalu nim. Nim juga digunakan untuk memanggil seseorang dengan sopan, tapi lebih sopan dan formal dibandingkan shi. Bedanya, untuk nim biasa atau umumnya ditambahkan di belakang profesi atau jabatan. Misalnya bujang, manajer. Jadi kalau kita ingin memanggil manajer, karena di Korea itu kan tidak bisa manggil, agak jarang memanggil kayak Mr. Lee, Mr. Choi, atau Mr. Han. Kalau di perusahaan pasti akan menggunakan jabatan. Jadi bujang nim untuk menghormati. Misalnya namanya tadi Choi Siwon sebagai manajer. Biasanya nama keluarganya aja Choi. Jadi Choi bujang itu tidak sopan kecuali kalau kita posisinya berada di atas manajer. Tapi kalau kita berada di bawah manajer posisinya, memanggilnya menjadi Choi bujang nim. Seperti itu. Jadi, biasanya untuk memanggil orang dengan sopan, menggunakan shi dan nim. Hal ini tidak berlaku jika hubungan dengan temannya itu lebih dekat atau sangat dekat. Dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, atau dengan teman yang benar-benar akrab. Ini tidak usah pakai shi atau nim, nggak apa-apa. Berikutnya, kata ganti orang kedua dalam bahasa Korea. Jadi sebenarnya di Korea ini jarang sekali menggunakan kata ganti orang kedua. Karena kalau pemakaiannya tidak tepat, maka kita akan dianggap tidak sopan oleh orang Korea. Seperti saya ucapkan tadi, orang Korea itu sangat menjunjung tinggi sopan santun. Jadi tiga kata ganti ini adalah yang sering sekali kita temui di lagu, di drama, atau di lirik lagu, lirik drama, atau film, seperti no. No itu seperti kalau bahasa Indonesia kamu. Tapi banyak digunakan ketika berbicara dengan teman sebaya, junior, atau usia yang lebih muda, atau hubungan dengan orang tersebut sangat dekat. Jadi misalnya kayak seperti adik kakak, atau sahabat, atau junior, itu tidak masalah.
Terus Dangshin. Nah, ini juga pasti sering Dangshin. Suka ada lirik Dangshinel sarang hamnida. Nah, ini bisa dipakai untuk menjadi sopan dan menjadi tidak sopan jika penggunaannya tidak tepat. Misalnya antara suami dan istri atau pasangan kekasih. Nah, ini umumnya menggunakan dangshin. Kayak aku mencintai kamu. Dangshinel sarang hamnida. Antara suami istri atau pasangan kekasih itu sopan. Tapi kalau menjadi tidak sopan jika digunakan untuk memanggil seseorang yang tidak dikenal dan dalam situasi bertengkar. Jadi misalnya di tengah jalan, nggak sengaja serempetan mobil dan motor. Nah, kalau marah ngajak bertengkar, biasanya akan menggunakan kata dangshin. Jadi, itu penggunaan no dangshin. Berikutnya gede. Kalau gede, biasanya digunakan dalam karya sastra, judul drama atau film, dan lirik lagu. Anda semua pasti pernah pernah mendengar atau pernah menonton film My Love from the Star. Itu kan kalau di bahasa Indonesia kan Biol Eso on Gede. Gede di sini artinya kamu, tapi jarang digunakan percakapan lisan dan percakapan sehari-hari, tapi lebih digunakan untuk karya sastra, judul atau drama film, dan lirik lagu. Jadi, bagaimana cara kita berbicara atau menyebut lawan bicara kita tanpa menggunakan no, dangshin, dan gede agar dianggap sopan? Berikut ini adalah caranya. Memanggil orang lain dengan sopan tanpa menggunakan no atau dangshin. Yang pertama tadi, seperti saya jelaskan, nama ditambahkan dengan sufiks shi. Jadi misalnya Hyunbin shi, lalu Imin Ho shi, dan sebagainya. Itu kalau kita mengetahui nama orang tersebut. Bagaimana jika kita tidak mengetahui siapa namanya? Mungkin kita kita hanya tahu jabatan atau posisi. Biasanya kalau di kantor kan suka seperti itu. Jadi kita tinggal menyebut jabatannya saja, seperti Sajangnim, Sonsengnim, PDnim, dan sebagainya. PDnim itu produser, biasanya kalau di K-pop pasti tidak asing dengan kata PDnim, itu PD adalah singkatan dari produser, biasanya nyingkatnya jadi PD, jadi PDnim, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tata bahasa sopan atau honorific grammar. Jadi kalau kita tidak tahu siapa namanya, lalu tidak tahu misalnya dia pekerjaannya apa, posisinya apa, kita biasanya menggunakan dalam Korea itu adalah tata bahasa sopan atau honorific grammar. Jadi seperti halnya bahasa Jawa dan bahasa Sunda, kalau bahasa Jawa kan ada ngoko, kromo inggil. Bahasa Korea pun ada bahasa Banmal, lalu bahasa Jondetmal, satu lagi Nopimal. Jadi yang tertinggi itu Nopimal, itulah yang kita pakai untuk menghormati orang tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana cara mengetahui penggunaan dari tadi Banmal, Jondetmal, dan Nopimal, makanya Anda semua jangan ragu untuk ikut belajar bahasa Korea di LBI UI. Karena di LBI kita tidak hanya belajar bahasa, kita belajar budayanya juga, kita belajar seni, bahkan kita juga belajar membuat makanannya. Jadi belajar bahasa di Korea di UI akan sangat membantu, apalagi di era seperti sekarang, di mana seperti Anda tahu, jumlah investor Korea di Indonesia terus meningkat, dan sebagian besar yang asli dari Korea, kebanyakan mereka lebih mengutamakan karyawan yang bisa bahasa Korea. Jadi sebagai nilai tambah. Jadi untuk meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan, silakan yang berminat untuk belajar di LBI UI. Sekian penjelasan dari saya untuk sesi mengenal bahasa dan kebudayaan Korea di LBI UI. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kamsahamnida. Sekian. Kamsahamnida, Ria Sonsengnim. Dan selanjutnya
kita akan mendengarkan dari Ajeng Sensei. Yes, Mbak Hilda. Oke, konnichiwa minasang. Perkenalkan, nama saya Ajeng Mustika. Saya berasal dari program studi Jepang Universitas Indonesia dan saya mengajar di LTI sejak tahun 2008. Hari ini senang bisa bertemu dengan rekan-rekan semua di webinar. Temanya baca tulis dalam bahasa Jepang. Untuk menghemat waktu, kita langsung aja ya di abad 21 ini baca tulisnya. Yang pertama, di slide pertama saya mau sharing informasi. Ini adalah beberapa bagian atau pembagian aksara dan gaya bahasa dalam bahasa Jepang yang pada umumnya kita pelajari di buku teks gitu ya. Yang kita tahu di dalam belajar bahasa Jepang, aksara Jepang punya 3, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Namun dalam ragam bahasa mereka juga punya tingkatan, yaitu formal, sopan, dan gaya bahasa casual atau yang biasa dibicarakan sehari-hari. Dalam gaya bahasa ini kita harus hati-hati minasang, kapan dan dengan siapa sebaiknya kita berbicara dengan gaya bahasa ini. Kalau formal tentu dari kata-kata yang formal, berarti kita gunakan untuk sesi-sesi yang formal, seperti misalnya di kantor, atau misalnya di saat rapat, atau ke orang dan posisinya yang lebih tua, dan jabatannya lebih tinggi dari kita. Kalau yang sopan ini paling aman, bisa buat yang lebih tua maupun ke yang lebih muda. Yang terakhir bahasa casual untuk yang usianya setara atau kekerabatannya dekat dengan kita, seperti dengan keluarga, dengan suami, atau dengan istri, seperti itu dengan anak. Next selanjutnya adalah kita mau bahas yang temanya nih. Jadi perkembangan bahasa Jepang itu nggak melulu di aksara yang 3 tadi atau gaya bahasa yang 3 tadi. Jadi dalam perkembangannya kita punya nih anak-anak muda sekarang sama kayak bahasa Indonesia. Perkembangannya semakin baik, semakin karena bercampur sama budaya-budaya lain. Jadi ada bahasa-bahasa yang anak-anak muda Jepang tuh sekarang sering dipakai gitu ya. Yang pertama mungkin sering dengar kalau misalnya di dorama atau anime kayak yabai apa ya gitu kan. Tapi yang harus dipahami yabai ini ada 2 arti, bisa positif artinya maupun negatif artinya. Jadi kalau positif tuh artinya awesome gitu ya, luar biasa. Ini konteksnya kayak misalnya nyobain makanan enak banget gitu pada suapan yang pertama. Terus yang wajar tuh kayak oishi gitu kan, mungkin pernah dengar artinya enak. Tapi kalau orang yang anak-anak sekarang tuh ekspresifnya ya baik, sangat enak gitu kayaknya, gitu. Tapi ternyata di samping arti positif dia juga punya arti negatif. Misalnya kalau terlambat dapat kereta gitu kan, ya baik misalnya kayak gitu. Jadi hati-hati juga dalam penggunaannya. Yang kedua kimoi itu yang kita tahu dalam bahasa-bahasa yang buku-buku teks itu adalah kimochi warui, feeling not so good gitu ya, nggak baik gitu perasaannya. Tapi orang-orang Jepang sekarang suka ngikatnya kayak kimoi gitu ya. Terus konnichiwa tuh kependekan dari konnichiwa. Terus di situ mecha tuh artinya mecha kirei, sangat cantik misalnya gitu. Artinya tuh kalau di buku-buku tuh totemo. Ada juga maji tuh seriously gitu. Ini makanan enak banget, siapa yang buat? Ajeng sang. Terus beneran gitu kan. Harusnya tuh hongto nih, tapi anak-anak sekarang tuh ngomongnya maji. Yang terakhir yang lagi in yaitu kalau kita bubble tea, kalau orang-orang anak-anak sana ngomongnya tapiru atau tapioka. Kayak gitu. Itu dalam istilah-istilah. Lalu bagaimana sih kalau misalnya kita chat sama orang-orang anak Jepang zaman sekarang? Selanjutnya di slide yang kedua. Di slide selanjutnya itu kita ada bahasa-bahasa chat yang mungkin kalau kita terima, ini apa sih maksudnya kayak kanji-kanji morse gini, clue-clue gini. Sebenarnya orang Jepang punya arti loh. Misalnya kita ngasih hadiah, terus dia cuma jawab ke kita 39. Ini apa sih, kode apa 39? Itu artinya thank you atau thank you. Thank you itu adalah angka 3 dalam bahasa Jepang sang.
dan 9 itu Q. Jadi orang Jepang biar cepat nulisnya 39 gitu. Jadi besok kalau ada yang terima SMS atau chat dari orang Jepang, 39 itu dia bicara thank you atau thank you, arigatou gozaimasu. Lanjutnya 46, 49 itu saya tulis artinya yoroshiku, senang bertemu atau mohon bantuannya gitu ya. Ada lagi paci. Paci itu biasanya mereka nulisnya 888. Ini apaan sih? Misalnya saya informasi, oh saya juara lomba olimpiade atau oh saya habis dapat pemenang lomba ini. Terus mereka cuma ngebales ke saya 888. Ini apa sih maksudnya? Oh ternyata misalnya gini, paci. Jadi orang Jepang itu applause-nya bunyinya paci. Jadi dia balesnya 888. Dan di sini ada berbagai macam contoh-contoh lain yang bisa dilihat kayak konnichiwa hanya kon, terus ohayo, oha, arigato, ari kayak gitu, dan berbagai macam contoh lainnya. Jadi besok kalau ketemu chat-chat yang kayak gini udah mulai paham ya bahasa-bahasa gaul anak-anak kini. Next, selanjutnya emoticon. Emoticon ini mungkin bukan hal yang baru untuk anak-anak di Indonesia, juga mungkin udah mulai banyak ya, tapi anak-anak muda Jepang ini adalah sebagai ekspresi anak-anak muda terutama orang Jepang menggunakan emoticon gini. Jadi mereka lebih suka mengekspresikannya nggak pakai kata-kata. Misalnya mereka so happy, nggak ditulis so happy gitu, tapi pakai emoticon ini. Mungkin teman-teman yang peserta webinar udah pada tahu emoticon ini jago-jago. Ini emoticon dulu kalau pakai handphone yang SMS mungkin lebih sering ya, sekarang belum ada emoji kayak di handphone yang sekarang. Ini emoticon ini sering dipakai, tapi sampai sekarang sih anak-anak Jepang kalau misalnya nulis gitu, ada pesan-pesan gitu pakai emoticon ini. Jadi bisa dilihat di screen ada emoticon happy, tired, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke bahasa tubuh atau gestur. Jadi, apa sih perbedaannya gesturnya orang Jepang sama gesturnya orang Indonesia? Coba ya, kita coba. Mari kita bersama-sama tebak. Kalau gini, kira-kira apa ya artinya? Sama nggak ya sama orang Indonesia? Jadi, itu artinya watashi atau saya. Kalau orang Indonesia kan watashinya gini atau gini, ya kan? Kalau orang Jepang itu watashinya tunjuk hidung. Jangan tunjuk hidung orang lain. Siapa yang berbuat, tunjuk hidung sendiri. Jadi kalau watashi, tunjuk hidungnya sendiri. Artinya, ni, saya. Yang kedua, kira-kira apa ya artinya? Nah, itu no way. Bedanya dikit sih. Kalau orang Indonesia kan no way-nya ke kanan ke kiri. Nah, kalau orang Jepang no way-nya di depan muka nih. Kanan kirinya, nggak di samping muka. Jadi selanjutnya, apa ini artinya? Mohon maaf lahir batin. Iya, mohon maaf lahir batin. Sama mirip. Artinya sorry gitu ya. Kalau orang Jepang kayak gini tuh artinya sorry. Jadi sorry. Bisa juga kalau kita kan terima kasih bisa ya. Kalau orang Jepang kayak gini tuh, oh sorry minta maaf. Terakhir, yang keempat belum terakhir. Kira-kira apa ya? Kucing? No. Ino bukan juga. Ini artinya obake. Jadi kalau ada setan gitu ya, menunjuk setan tuh jadi bikin orang ketakutan gitu ya. Next. Kira-kira ngapain ya? Kalau orang Jepang udah ngomong gini-gini, itu biasanya mereka lagi berdebat tuh. Kayak ada orang yang lagi berdebat, terus ada yang kode gini tuh, mereka lagi ada perbedaan pendapat atau argue something yang mereka belum ketemu titik keluarga bisa. Next. Kira-kira lagi ngapain nih? Kalau ada yang ngomongnya lebay, ya bahasa Indonesia lebih berlebihan atau ngomongnya terlalu banyak, biasanya kita yang ngeliat mereka lagi ngobrol, kita suka kode-kode gini. Banyakan ngomongnya ya, kayak gitu. So, mirip-mirip atau ada yang beda, jadi besok kalau ketemu orang Jepang, ingat-ingat gesturnya. Terakhir, yang kelima. Next, slide selanjutnya. Nah, ini dia, kuyokiyomi tuh, kalau secara literally atau secara harfiah tuh artinya baca udara. Aduh, baca udara, apanya saya baca gitu. Iya, emang saya nggak ada yang dibaca. Makanya bahasa tanpa lisan maupun tulisan. Terus jadi bacanya ngapain, pakai apa gitu kan. Jadi bahasa kalbu. Enggak. Jadi kita tuh baca situasi, maksudnya. Baca situasi. Jadi kalau orang Jepang udah mulai lihat kita aneh, berarti ada yang aneh nih dengan perbuatan kita. Kita lihat ya contoh-contohnya apa aja nih ya. Slide selanjutnya kita lihat. Contoh, ini saya ngambil dari berbagai macam ya, misalnya di YouTube atau gimana sumbernya.
kalau kita makan di Jepang sambil jalan, itu pasti orang-orang Jepang kan lihat kita, oh aneh, ini nggak nampak orang makan sambil jalan. Iya, jadi ini kebiasaan yang nggak diomongin sama dia nggak akan tegur atau gimana, tapi mereka akan melihat kita sebagai yang aneh. Kita dilihat sebagai aneh, tentu mikir dong, wait, salah saya apa nih ya, gitu. Nah, kalau di Jepang itu nggak ada kebiasaan makan sambil jalan, karena akan membuat lingkungan menjadi kotor. Gitu. Jadi no makan sambil jalan Jepang. Dan di Jepang tuh kan tempat sampahnya juga sedikit ya kan. Jadi mereka amat sangat menjaga lingkungan. Jadi dan itu juga mencontohkan ke anak-anak nggak baik makan sambil jalan. Kotorannya kemana-mana. Yang kedua, jangan pernah atau misalnya hindarkan untuk menyalakan handphone di public transportation. Kalau misalnya di kendaraan umum, di kereta, itu jangan sekali-sekali nyalain handphone karena mengganggu penumpang-penumpang yang lainnya. Apalagi kalau suara kita gede atau kencang, karena biasanya orang-orang Jepang itu di kereta atau di public transportation itu gunainnya untuk tidur, untuk waktu tidur mereka. Kalau kita berisik nelpon akan sangat ganggu, dan itu mungkin mereka nggak akan tegur kita secara langsung, tapi melihat kita aneh gitu ya. Nih, buat yang sering traveling ke Jepang, jangan kasih tips, itu bukan budaya mereka. Jangan tiba, oh saya baik ya, jadi saya kasih tips mereka. Justru kita terlihat di mereka itu nggak baik, karena pasti pelayan-pelayannya nanti akan dimarahin sama bosnya. Gitu. Selanjutnya, sumpit. Jangan main-main sama sumpit. Kalau di Jepang, pakai sumpit, terus dimasukin ke nasi gitu, itu bahaya banget. Kenapa? Karena artinya beda-beda. Apalagi kalau misalnya kita membagikan makanan dari sumpit satu ke sumpit lain tanpa harus taruh di meja. Jadi jangan sekali-sekali mau transfer makanan ke temen, dagingnya langsung ditangkap sama temennya sumpitnya. Jangan ya, karena itu artinya itu seperti membagikan tulang-tulang kremasi. Jadi sumpit itu makanya di Jepang ada tempat sumpit tersendiri, karena sumpit benar-benar sesuatu yang mereka sangat hati-hati untuk menggunakannya, ditaruh tempatnya, jangan sekali-kali ditaruh di nasi. Sandal, mau masuk rumah orang Jepang, sandal sama sepatu dibuka dan diganti sandal yang buat di dalam. Dan sandalnya tentu dihadapin ke arah luar, sehingga kalau mau pulang gampang tinggal pakai. Ya kayak kita kalau arisan berebutan sandal di luar. Jadi baiknya kalau mau pulang dibalik, disusun dulu, jadi pas pulang gampang ya. Slide selanjutnya masih contoh Kukiyomi, karena ini banyak banget yang tidak tersampaikan. Pakai bata talisan dan tulisan, tapi kita harus paham. Di kereta kalau duduknya masih longgar-longgar, halo, ada orang nih yang berdiri dua, nggak mesti banget harus minta. Jadi harus tahu kapasitas keretanya, mepet-mepet ya duduknya, jadi mereka bisa duduk gitu. Jadi besok-besok kalau lihat kereta, ada orang yang berdiri, langsung geser. Yang terakhir, slide selanjutnya, nah, sehebat-hebatnya kamu, setinggi-tingginya profesi kamu, sepintar-pintarnya kamu, halo, jangan lupa sama orang yang lebih tua. Jadi, bagaimanapun kita harus tunduk sama orang yang lebih tua. Seperti itu di Jepang. Nah, semua ini kita bisa pelajari semuanya di LBUI untuk memperdalam kemampuan bahasa Jepang. Rekan-rekan semua yang pengen lebih dalam, kita tidak hanya mempelajari bahasanya, tapi kita juga akan sharing budayanya, masyarakatnya, mungkin budaya-budaya kini atau kebiasaan anak muda, dan sharing lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Arigatou gozaimasu minasan. Arigatou gozaimasu, Ajeng Sensei. Dan kita ke pembicara yang ketiga, last but not least. Karena saya nggak tahu bahasa Mandarinnya apa ini ya, last but not least. Jadi kita ke Nandika Mandiri Lausri. Silahkan. 好，谢谢 Mbak Hilda. 好，你们好。Oke, baik. Selamat siang semuanya. Saya Nandika Mandiri. Hari ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan kepada Anda semua tentang karakter Hanzi atau karakter Han. Saya sudah mengajar di LBI sejak tahun 2006 dan saya juga merupakan lulusan dari program studi Cina di Universitas Indonesia. Oke, baik, sebentar ya. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, bahasa di
dunia atau setiap mempelajari bahasa itu kita memiliki tantangannya tersendiri ya, baik itu bahasa yang ditulis dalam huruf Latin maupun bahasa yang juga ditulis dalam karakter-karakter. Hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada Anda tentang gimana sih cara asik untuk mempelajari karakter Han atau Hanse itu sendiri. Kalau tadi dari Ibu Ria dan Ibu Ajeng sudah membagikan sedikit pengetahuan bahasa dan budaya yang berhubungan dengan bahasa Korea dan bahasa Jepang. Hari ini saya akan berbagi sedikit tentang pengetahuan dalam bahasa Mandarin. Oke, baik. Sekarang kalau teman-teman lihat apa yang ada di layar teman-teman ini semua, kira-kira apa perasaan teman-teman? Pusing nggak lihatnya? Untuk teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin, mungkin ini sesuatu yang biasa dilihatnya ya. Tetapi untuk teman-teman yang belum pernah, atau mungkin juga teman-teman yang baru mulai mempelajari bahasa Mandarin, melihat seperti ini kayaknya udah frustasi. Udah pengen buru-buru hilang aja itu dari layar Anda ya. Kenapa? Karena yang kita lihat ini adalah bentuk-bentuk yang mungkin tidak familiar dengan kita sebagai penutur bahasa Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belajar bahasa Jepang, atau belajar bahasa Korea, atau belajar bahasa karakter lain, melihat tampilan seperti ini itu merupakan sebuah tantangan tersendiri sebenarnya ya. Kalau di sini saya akan tampilkan yang selanjutnya. Oke, baik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah karakter-karakter dalam bahasa Mandarin. Di slide sebelumnya, Anda semua tidak bisa melihat atau Anda semua belum tahu itu bagaimana cara membacakannya, bagaimana cara membunyikannya. Tetapi dalam bahasa Mandarin atau karakter Hanse itu sendiri memiliki sistem pembacaannya sendiri. Oke. Satu karakter seperti ini bisa dibaca dengan wo. Wo itu artinya saya atau kamu. Saya atau aku, maaf. Saya atau aku. Lalu juga karakter yang berikutnya, te. Nah, te ini sebenarnya adalah partikel untuk kepemilikan. Apa yang Anda lihat pada slide sebelumnya itu sebetulnya memiliki bunyi dan memiliki arti. Dari arti setiap karakter atau dari arti setiap Hanse itu sendiri akan membentuk sebuah kalimat yang memiliki makna. Apa di sini terlihat susah atau terlihat sulit, karena sebetulnya yang Anda lihat dalam satu layar ini tidak ada yang sama. Coba kalau dilihat, ada yang sama nggak kira-kira? Nggak ada ya? Oke. Nah, sebetulnya ada berapa sih karakter Han itu sendiri? Ya, di sini saya akan membagikan jumlah-jumlah yang sebetulnya diambil dari berbagai versi ya, karena jumlah karakter Han itu sendiri bisa disebutkan dalam berbagai kamus atau dalam literatur itu tidak menyebutkan angka yang sangat tepat berapanya, tetapi saya ambil kira-kira yang paling umum itu diambil dari Great Compendium Version, itu ada sekitar 54.678 karakter. Begitu tahu jumlah ini, teman-teman pasti udah langsung, oke, itu harus hafal semua kah? Ya, sebentar, saya akan lanjutkan dulu, jangan kaget. Karena sebenarnya dari 54.000 itu kalau divariasikan, itu akan membentuk 90.000 karakter. Variasi ini maksudnya variasi apa sih? Variasi ini maksudnya variasi dari maknanya dan bunyinya. Jadi dari 54.000 karakter asli itu sendiri, itu nanti masih bisa diberikan variasinya dari berbagai kata atau bunyinya ya. Oke. Nah, kabar baiknya kalau teman-teman yang berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin, jangan takut karena sebenarnya dari puluhan ribu karakter yang hanya 2.000 sampai 4.000 saja yang digunakan secara umum ya. Jadi tidak semuanya Anda harus hafal, tidak semuanya Anda harus tahu itu apa artinya atau bagaimana bentuknya. Oke. Nah, kalau Anda ingin mempelajari maksud saya kalau Anda ingin mempelajari satu bidang yang khusus dalam bahasa Mandarin, misalnya Anda ingin menulis jurnal atau Anda ingin menjadi peneliti, nah Anda kira-kira akan mempelajari sekitar 2.000 sampai 4.000 karakter. Ya. Oke, ya. Kemudian bagian selanjutnya
di sini kita lihat ya, ada dua jenis penulisan bahasa, dua jenis karakter dalam karakter Mandarin. Oke, ada penulisan secara tradisional dan ada penulisan secara simplified. Artinya dari dua jenis penulisan ini, beberapa masih menggunakan secara tradisional dan beberapa sudah menggunakan simplified. Kenapa ada dua jenis seperti ini? Karena sebenarnya kalau Anda lihat di sini guratan dalam bentuk tradisional itu cukup banyak dan juga cukup rumit. Oleh karena itu, pemerintah China sendiri membuat bentuk yang sudah disederhanakan dan ini sudah menjadi konvensional umum ya. Jadi nanti para pembelajar asing atau bahkan para penduduk China sendiri itu bisa mempelajari karakter Han itu dengan sangat mudah. Jadi ini sebenarnya usaha untuk menekan rendahnya angka rendahnya angka baca tulis karakter Han itu sendiri. Oke, untuk tradisional karakter atau bentuk yang tradisional biasanya digunakan di Hong Kong atau di Taiwan. Lalu untuk yang bentuk sederhana itu digunakan di China Daratan. Jadi beberapa daerah ini menggunakan bentuk yang lebih sederhana. Oke, baik. Nah, sekarang bagian-bagian berikutnya adalah untuk jenis-jenis Hanzi itu sendiri, kita bisa lihat ada 3 jenisnya ya. Yang pertama adalah piktogram, yang kedua adalah ideogram, dan yang ketiga adalah radikal fonetik compound atau susunan radikal dan fonetis. Dari 3 macam jenis Hanzi ini, saya bisa tunjukkan kepada Anda. Yang pertama merupakan piktogram. Oke, lihat di sini. Sebenarnya karakter dalam bahasa Mandarin atau Hanzi dalam bahasa Mandarin ini merupakan bentuk representasi dari sebuah objek. Misalnya, yang pertama ini kalau kita lihat apa ini bentuknya? Matahari ya. Oke, dari matahari ini mereka berpikir untuk membuat sebuah bentuk karakter untuk menunjukkannya sebagai karakter yang mempunyai arti matahari. Lalu kemudian ini bulan, pohon, gunung, dan ini ada air, sawah, pintu. Mereka menggunakan karakter ini pada awalnya, kemudian karakter-karakter ini memiliki evolusinya sampai sekarang yang digunakan seperti ini. Oleh karena itu, beberapa karakter itu masih mempertahankan bentuknya yang masih bisa kita lihat. Contohnya, misalnya Anda lihat ini ada bentuk pohon. Oke, itu seperti bentuk batang pohon. Atau bentuk pintu. Itu juga seperti bentuk pintu ya. Jadi di sini kalau Anda tahu nanti menjadi bahasa Mandarin, sebenarnya ini merupakan sebuah sistem bahasa atau sistem penulisan karakter yang memiliki bentuk-bentuk yang sangat ekspresif. Berikutnya ideogram. Nah, ideogram ini merupakan perwakilan dari bentuk-bentuk atau ide-ide yang abstrak. Contohnya, oke, kita lihat di sini ada satu garis saja. Satu garis saja ini untuk mewakili pemikiran bahwa angka itu angka 1, maaf. Ini memiliki arti 1 ya. Bunyinya I. Lalu yang kedua R, itu 2 gurat saja. Lalu yang ketiga San, 3 gurat saja. Kemudian ada juga beberapa karakter yang menunjukkan ide bahwa posisinya ada di atas. Oleh karena itu kita lihat, nah karakter itu menunjukkan sebuah posisi shang atau di atas. Atau ada juga xia di bawah. Ya, jadi jenis yang kedua dari karakter Hanzi ini merupakan ekspresi dari ide-ide yang bersifat abstrak itu tadi. Yang berikutnya adalah susunan dari radikal dan fonetik ya. Baik, ini adalah tantangan tersendiri untuk Anda yang mempelajari bahasa Mandarin karena sekitar 80% sampai 90% karakter bahasa Mandarin ini terdiri dari susunan radikal dan fonetik seperti ini. Oke, baik, kita lihat ini dulu. Karakter yang akan saya tunjukkan adalah karakter yang di dalamnya mengandung radikal ni. Ni itu sendiri artinya wanita atau gadis juga bisa ya. Karakter ni
ini mengalami evolusi sampai akhirnya menjadi bentuk yang sekarang. Nah, apa yang akan saya tunjukkan? Baik. Beberapa karakter ini menggunakan ni sebagai pembentuk maknanya. Jadi dari tadi saya ngomong radikal. Radikal itu apa sih? Itu radikal bukan pemahaman dalam bahasa Indonesia yang radikal seperti itu ya, tetapi radikal ini adalah pembangun makna atau pembentuk makna. Jadi dari karakter ini kita bisa lihat kalau dia memiliki unsur ni, maka karakter ini berhubungan dengan wanita. Contoh, ma, cie, cie, me. Ma itu untuk ibu, cie itu untuk kakak perempuan, me itu untuk adik perempuan. Jadi semuanya mengandung unsur wanita. Berikutnya. Oke, kalau ada yang tahu kira-kira ini bentuk apa, mirip dengan bentuk apa sih? Atau belum tahu? Ya, niao. Niao itu sebenarnya burung. Nah, beberapa karakter yang menggunakan niao sebagai radikalnya itu berarti berhubungan dengan unggas. Jadi ada ci untuk ayam, ya untuk bebek, untuk angsa. Ya, jadi di sini karakter-karakter inilah yang disebut susunan yang memiliki radikalnya. Atau yang berikutnya adalah susunan yang menggunakan fonetis. Jadi di sini yang kita ambil adalah bunyinya, bukan maknanya. Bunyi yang diambil di sini adalah pa. Contohnya misalnya pa untuk ayah, pa untuk bar, pa untuk memegang. Jadi yang diambil adalah bunyinya. Oleh karena itu, susunannya menjadi susunan radikal dan fonetis. Nah, ini 80-90% karakter Mandarin seperti ini, ya. Oke, baik. Sekarang kalau kita lihat matahari. Ye. Bulan. Yue. 1. I. 2. Er. 3. San. Sebenarnya matahari itu satu kata. Bulan juga satu kata. 1 itu juga satu kata. 2, 3, satu kata dalam bahasa Mandarin. Jadi sebetulnya tidak ada yang sulit untuk Anda, ya. Oke. Ketika kita tahu bahwa karakter itu mempunyai arti atau katanya tersendiri, maka di sini kata atau karakter yang mewakili ini juga sebetulnya sama seperti kita mempelajari bahasa-bahasa lainnya. Jadi kalau kita bisa menghafal sekitar 1000 atau 2000 bahasa atau 1000 atau 2000 kata dalam bahasa lain, maka tidak terlalu bermasalah untuk Anda menghafalkan ini semua. Ya. Oke, jadi Hanse itu merupakan karakter yang berupa kata bermakna dan memiliki bunyi fonetis. Oleh karena itu, Hanse itu mudah sebenarnya untuk Anda pelajari. Nah, yang berikutnya ini adalah penulisan Hanse. Jadi karena Hanse itu adalah urutan guratan, maka di sini memiliki sistem urutannya sendiri. Ya, di sini bagaimana cara menulisnya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, itu ada 5 gurat ya. Nah, di sebelahnya, apa yang digurat? Yang digurat itu adalah guratan-guratan dasarnya. Jadi bahasa karakter Hanse itu memiliki guratan-guratan dasar yang sederhana sebenarnya. Jadi, karena memiliki urutan penulisan yang sistematis dan juga guratan yang sederhana, maka penulisan Hanse itu mudah untuk diingat. Oke. Oleh karena itu, saya bisa mengatakan di sini mempelajari Hanse itu memiliki tantangan tersendiri, tapi bukan tidak mungkin Anda untuk bisa menguasainya. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, pahami jenisnya tadi itu. Apakah dia merupakan piktogram, atau ideogram, atau juga merupakan bentuk dari susunan radikal dan fonetis. Yang kedua, pahami cara menulisnya, urutannya, bentuk guratan dasarnya. Kemudian yang ketiga, ingat bunyinya dan artinya juga. Ya, jadi di sana Anda bisa tahu kalau bentuknya seperti ini itu artinya matahari. Anda ingat-ingat selalu bahwa ini bentuknya matahari. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Ulangi, ulangi, dan ulangi. Selalu diulangi untuk menghafalkan, menuliskannya.
Oke, jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan hari ini bisa berguna untuk Anda dan menambah motivasi Anda untuk belajar karakter Mandarin. Selamat belajar. 谢谢各位，再见。Silakan Mbak Hilda. Sisi Nandika Lause. Baik, saya rasa mungkin kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab saja ya. Ini ada pertanyaan yang pertama, saya rasa ditujukan untuk ke Ria Sanseng Nim. Yang pertama adalah bagaimana apabila di suatu tempat kerja ada seorang senior yang umurnya lebih muda dibandingkan juniornya? Bagaimana hierarki dalam panggilannya? Jadi seniornya sebetulnya secara umur lebih junior, lalu panggilannya seperti apa? Ria Sanseng Nim mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Jadi kalau di lingkungan kerja, walaupun usia misalnya atasannya itu lebih muda, kita tetap menghormatinya. Karena itu situasinya adalah di kantor, jadi tetap menggunakan posisi jabatan dengan NIM, atau ketika kita memberikan dokumen, kita juga memberikan kedua tangan, dengan kedua tangan. Tidak berubah sih, walaupun usianya lebih muda, karena dia jabatannya tetap lebih tinggi daripada juniornya. Itu sih jawabannya. Baik, Kamsahamnida, Ria Sanseng Nim. Dan pertanyaan yang kedua ini ditujukan mungkin untuk ke semuanya, saya rasa lebih ke semuanya ya. Ada pertanyaan yang dikirimkan lewat email sebetulnya. Bagaimana caranya supaya tidak patah semangat dalam mempelajari bahasa-bahasa Asia Timur? Karena kebanyakan kita semangat di awal-awal saja. Mungkin Ajeng Sensi dulu mau menjawab. Iya, betul. Bagaimana caranya biar nggak patah semangat? Yang pertama, kita harus niatnya dulu. Niatnya nih kayak gimana nih, harus semangat benar-benar tahu. Jadi bukan hanya kalian yang pertama kali belajar akan patah semangat. Dulu saya juga saya belajar karena tentu itu aksara yang nggak kita lihat tiap hari, tulisannya beda, bahasanya juga nggak ada partner in crime-nya juga nggak semuanya bisa, di keluarga nggak semuanya bisa, tentu akan sulit. Jadi bagaimana yang mau nggak mau sering-sering latihan, apalagi kalau sekarang medianya udah makin banyak. Ada YouTube-nya juga sekarang kan ada berbagai macam feature yang nggak membosankan, apalagi lebih misalnya kalau yang anak muda sekarang banyak youtuber muda yang mengangkat misalnya tema-tema Asia Timur, entah Korea atau Jepang atau entah Mandarin dengan konten yang menarik dan nggak membosankan gitu. Atau mungkin sekarang kan ada dorama baik Jepang maupun Cina maupun Korea gitu, kalau yang mau di cewek-cewek. Jadi kalau cowok-cowoknya ganteng kan menambah minat tuh kan. Jadi mungkin bisa sebagai penyemangat, karena mau nggak mau gitu, kita harus punya satu ya, goals-nya apa. Oh, misalnya saya kerja di perusahaan Jepang, saya mau ngomong sama bos orang Jepang, dia harus benar-benar yakin niatnya kayak gitu. Saya mau ke Jepang, mau sekolah lagi, tapi harus tahu tujuannya, balik lagi ke tujuannya. Jadi jangan pantang menyerah dan jangan terlalu serius belajarnya. Jadi chatnya tuh sama orang-orang atau teman-teman sekelas pakai tulis-tulisan Jepang, Mandarin atau Korea, tergantung yang lagi dipelajari itu apa, seperti itu. Itu aja sih. Jadi jangan dianggap serius, dibikinnya yang lebih santai, mungkin akan lebih masuk gitu. Gitu aja kalau dari saya sarannya, jangan pernah bosen. Yang lain Arigato, mungkin Ajeng Sensei. Nanti kalau mungkin mau menambahkan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Hilda. Jadi karena ada pertanyaan juga mengenai ini sekalian ya, karena menyangkut Mandarin juga, tips menghafal nada untuk kata-kata Mandarin. Secara Mandarin adalah tonal language. Iya, jadi tantangannya dua sebetulnya kalau dalam bahasa Mandarin ya, menghafalkan pronunciation-nya dan menghafalkan karakternya itu tadi. Nah, kalau saya sebetulnya kembali membuat bahasa itu menjadi menarik untuk saya sendiri, dan teman-teman juga bisa membuatnya menarik. Jadi kalau tadi seperti yang sudah saya jelaskan mengenai karakter bahasa Mandarin, tantangannya adalah menghafalkan sebenarnya, tetapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Anda sekarang ini agak-agak demotivasi atau turun motivasinya karena aduh banyak banget ternyata yang harus diingat ya. Bahasa Mandarin itu sekarang lebih mudah karena untuk berkomunikasi kita tidak selalu harus bisa menulis sekarang ini. Yang penting kita bisa kenal dengan bentuknya dan juga kita bisa tahu tujuan kita belajar itu apa. Untuk belajar karakter Hanse ini tentunya Anda punya banyak kegunaan ya, terutama
ketika Anda pergi ke sana itu tidak ada lagi bantuan tulisan Latinnya di bawahnya. Di semuanya itu harus dikenali dengan karakternya. Nah, bagaimana cara menghafalkan nada-nadanya? Anda bisa sering-sering banyak menonton film, itu membuat kita rileks dalam mendengarkan bahasa secara tidak langsung, dan Anda juga bisa mengulang-ulangnya lagi untuk menirukan bunyinya. Jadi jangan dibuat situasinya itu 2 jam hanya menonton, 2 jam hanya menghafalkan nada dari buku, tetapi Anda bisa coba dengan yang lainnya, seperti menonton film itu tadi. Seperti itu, Mbak Hilda. 谢谢 Nandika Lause. Ya. Lalu itu mungkin Ria Sonseng ini bisa menjawab satu pertanyaan lagi. Untuk bahasa Korea, sertifikat bahasanya untuk pekerjaan sama pelajar beda atau sama ya? Untuk dan berapa nilai minimumnya? Maksudnya sertifikat gimana? Saya rasa mungkin ini ada pertanyaan yang kalau untuk misalnya melamar pekerjaan itu sebaiknya mungkin kalau dalam bahasa Inggris ada entah nilai TOEFL atau IELTS gitu. Nah kalau di Korea itu mungkin nilai topik mungkin ya. Ya, jadi untuk pekerja itu sama nggak dengan pelajar? Lalu nilai minimumnya berapa? Sebaiknya. Kalau untuk bekerja sebenarnya kalau untuk nilai sertifikat kebutuhannya beda-beda sih, karena kebanyakan memang orang Korea kalau kita bisa bahasa Korea nanti ada syarat minimal topiknya 4, nilai topiknya 4. Tapi sepengalaman saya untuk beberapa perusahaan Korea, mereka biasanya kalau kita bekerja mengaku bisa bahasa Korea, mereka lebih langsung interview sih, karena prakteknya kita akan lebih sering ngobrol kan, bukan dilihat dari berdasarkan sertifikat aja. Jadi nanti kemampuan berbahasa Koreanya sih lebih dites saat kita wawancara sih, Mbak. Ya mungkin memang pertama dilengkapi dulu syaratnya adalah misalnya tadi nilai topiknya 4 kalau untuk bekerja di suatu perusahaan. Tapi nanti saat interview kita akan dites lagi, diajak ngobrol dengan bahasa Korea untuk melihat kemampuannya. Gitu aja sih, Mbak. Oke. Kamsahamnida, Ria Sonseng. Ini sebetulnya pertanyaannya masih banyak sekali ya, tapi mengingat sudah jam 3, saya rasa mudah-mudahan nanti kita bisa membuat webinar semacam ini lagi, dan semoga nanti juga ini para pengajar bisa menjawab pertanyaan di acara yang berikutnya. Tapi dengan sangat terpaksa mungkin kita harus mengakhiri, dan ini sebentar ya. Oke. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan. Dan sedikit yang dapat saya simpulkan mungkin dari bincang santai kita kali ini, pada intinya supaya kita dapat menguasai bahasa-bahasa Asia Timur yang memang tentunya tidak mudah ya, mengingat masing-masing ada ciri khasnya sendiri-sendiri, dari mulai tulisannya, kemudian dari budayanya, apalagi kalau di Mandarin ada juga dengan intonasinya. Saya rasa kuncinya adalah memang harus rajin mengulang dan membuat pelajaran itu semenarik mungkin. Nah, ini sebelum Bapak dan Ibu meninggalkan acara, saya mohon kesediaannya untuk mengisi polling. Pollingnya hanya sedikit saja, jadi saya mohon Bapak dan Ibu bersedia untuk mengisi polling. Sambil Bapak dan Ibu mengisi polling, kami juga hanya ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai program-program di LBI, FIB UI. Dan ini berhubungan dengan acara kita tadi. Sebetulnya di LBI kita menyediakan memang kursus untuk bahasa Korea dasar, Mandarin dasar, Jepang dasar, dan kita juga ada pilihan untuk program tutorial.
Jadi program tutorial pada dasarnya seperti belajar secara privat, tapi di arrange oleh LBI FIB UI. Jadi untuk para peserta yang memiliki kesulitan dari sisi jadwal atau dari sisi pemilihan hari kursus, itu mungkin program tutorial bisa menjadi pilihan yang lebih tepat. Oke, dan saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu sudah mengisi polling. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu menghadiri webinar hari ini. Dan semoga nanti kita bisa bertemu di acara-acara lainnya yang diselenggarakan oleh LBI FIB UI. Selamat sore semuanya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di acara yang lainnya.